Air tenang seperti berlian, setelah itu mencuci baju. Dengan senang hati kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rantau Pandan, yang kami hormati Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Rantau Pandan, yang kami hormati Datuk Mansur, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan hadirin sekalian yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dengan berbahagia hati untuk tak lupa salawat berserta salam kita curahkan buat junjungan kita, yakni pahlawan revolusional, manusia yang sekaligus kita jadikan contoh, yakni Nabi Muhammad SAW. Demi kelancaran acara, masak ikan dipilah-pilah, tambah merica biar merekah. Mari ucapkan kata bismillah supaya kita semua mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mempersingkat waktu, kita masuki acara yang pertama, pembukaan protokol yang sedang berlangsung. Selanjutnya, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang dipimpin oleh adik kita Putri. Kepada adik kita dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Acara selanjutnya, pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Komite SMP Negeri 1 Rantau Pandan, yang saya hormati Ibu Moderator, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP Negeri 1 Rantau Pandan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya kita pada pagi hari ini dapat hadir di dalam ruangan yang sederhana ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau dapat membawa kita ke alam yang terang benderang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat datang ke SMP Negeri 1 Rantau Pandan pada pagi hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini dalam rangka seminar Parents Day keluarga sebagai salah satu pusat pendidikan mahasiswa register dari UMP Padang, yaitu anak kita dalam menjalankan masa pendidikan. Satu-satunya sekarang kita sangat bangga karena dulu anak yang minta seminar hari ini di SMP Negeri 1 Rantau Pandan dulu anak yang paling bandel. Akan tetapi pada pagi hari ini perubahan yang begitu pesat. Ya. Jadi kalau kita lihat pada kata keluarga, di sini mengaitkan kepada budi pekerti. Ya, budi pekerti, peran orang tua sangat-sangat besar terhadap anak kita. Ya, kalau guru hanya batasnya dari jam 7 sampai jam setengah 1. Itulah batas guru. Kalau sudah itu kembali lagi kepada orang tua. Jadi bagus, baik, berhasil, berakhlak, berbudi pekerti, itulah adalah tergantung kepada kita orang tua sekaligus dengan ibu bapak guru. Namun di sini yang sangat besar itu adalah orang tua. Saya sangat bangga hari ini, sangat senang begitu anak ini menghadap saya respon dengan sebaik-baiknya. Seharusnya kan menunggu waktu sekolah, akan tetapi mengingat dan menimbang anak kita ini butuh biaya segala macam, kita ambil waktu singkat. Jadi tidak bolak-balik kepada. Sudah saya pertimbangkan itu. Ibu siapkan fasilitas, jadi nyari orang. Itu rundingan kami kemarin itu. Apa fasilitas ibu? Ya seperti kelas, infokus, listrik, ibu siapkan. Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua pada pagi hari ini dapat kita laksanakan. Insya Allah berjalan dengan baik nantinya, berjalan dengan lancar, agar kita dapat nanti memahami dan mencermati daripada apa yang akan disampaikan oleh anak kita nanti. Satu kebanggaan bagi putra Rantau Pandan yang sekarang ikut pasca sarjana, bukan lagi S1 Bapak Ibu, akan tetapi sudah melanjutkan ke S2. Ini yang untuk bahan yang akan dia bawa ini adalah pembelajaran pada pasca sarjana. Itu satu kebanggaan. Satu jebolan SMP 1 Rantau Pandan yang satu-satunya baru mengambil pasca sarjana. Insya Allah akan berhasil. Mari kita doakan bersama-sama dan mari kita support bersama-sama, kita dukung bersama-sama dengan doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan dari anak kita nanti, yang intinya pembelajarannya adalah mengenai budi pekerti. Nanti dengan ini mungkin Bapak Ibu bisa jadi nanti untuk bekal kita, untuk jadi pengalaman kita
untuk menjadi perbandingan kita terhadap anak kita masing-masing. Itu Bapak Ibu. Jadi kemudian juga kami tidak luput dari kesalahan. Kami juga mohon maaf atas pelayanan yang tidak begitu memuaskan terhadap Bapak Ibu. Andai kata itu nanti misalnya tidak, oh ini kurang puas, tolong dipuaskan. Oh ini kurang senang, tolong disenangkan. Kalau ini kurang istilahnya kurang pas pada hati, tolong dipaskan. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan selamat berhasil untuk anak kami, dan juga kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai ada kata yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Rangkapanan. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP 1 Rangkapanan, yang saya hormati majelis guru yang hadir pada pagi ini, dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu wali murid yang hadir dalam acara ini. Yang pertama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, hingga kita dapat hadir di acara yang dilaksanakan oleh anak cucu kita pada pagi ini. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah. Bak pantun mengatakan, kalau riak jadi gelombang, tidak bidukku sampai tepi. Kalau tidak Nabi Muhammad datang, wallahu alam dunia jaya kembali. Mereka beliau telah mengorbankan segala-galanya demi tegaknya syiar Islam di muka bumi. Baiklah, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyiapkan baik itu sarana prasarana demi terlaksananya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak cucu kita yang pada pagi ini. Dan selanjutnya, marilah sama-sama kita sukseskan, kita bantu anak cucu kita supaya acara yang dilaksanakannya pagi ini sukses hendaknya, dan hasilnya bisa membantu daripada kegiatan anak itu di kampus ini nanti. Mari sama-sama kita bantu. Kira-kira untuk meningkat waktu lah mepet. Kiranya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Dalam hal ini dipimpin oleh abang kita Fadli. Đây ngado Kau đây ngado đây là con Kira Assalamualaikum warahmatullahi ngado wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lidamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan seminar yang dilaksanakan oleh adik kami. Maka dari itu ya Allah, lancarkanlah acara kami ini, sukseslah dia ya Allah, berilah kelancaran cita-citanya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari doa bersama kita tadi dapat memperlancar acara kita Di mana yuk nasi serta memaham Mana yuk? dan mengamalkan atas apa yang kita nanti dapat dari kita hari ini. Tidak naik ke Selanjutnya ramah-tamah. Dipersilakan bapak-bapak, ibu mencicipi hidangan yang telah disediakan. Sembari mencicipi hidangan, mempersingkat waktu, kita masuki acara inti kita, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi tanya jawab oleh Heri Febriadi SPD dalam materi keluarga sebagai salah satu pusat pendidikan. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu moderator kita, Ibu Aziza. Kepada Ibu, kami persilakan. Bapak Ibu, silakan dulu Bapak Ibu, kita makan apa yang ada di depan kita Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita baru masuk ke acara inti. Pejuning gini. Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat beliau kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka seminar tentang keluarga sebagai salah satu pusat pendidikan. Sebelum kami menyampaikan materi, kami mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri sebagai moderator dan yang menyampaikan materi yaitu Heri Febriadi. Kepada Heri kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan
Jadi itu tentang keluarga sebagai salah satu pendidikan. Tapi terlebih dahulu di sini saya ingin menyampaikan, di sini saya bukan untuk mengajar bapak atau ibu-ibu, tetapi saya di sini belajar. Baiklah, kita lanjut slide kedua. Di sini ada pendidikan yang sempurna, itu adalah pendidikan keluarga. Nah, di sini ada menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan yang sempurna untuk kecerdasan budi pekerti ialah pendidikan keluarga. Jadi di situ di mana peran keluarga terhadap budi pekerti anak itu sangat berpengaruh besar. Ya, selanjutnya slide kedua. Nah, di sini ada daftar pembahasan kita hari ini, yaitu tentang yang pertama ada tiga pembahasan, yaitu yang pertama pendidikan keluarga, yang kedua pengaruh keluarga terhadap hidup tumbuhnya budi pekerti anak, yang ketiga yaitu keluarga sebagai pusat pendidikan. Baiklah, kita lanjut pembahasan yang pertama, yaitu pendidikan keluarga. Di sini ada pengertian keluarga menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tadi. Keluarga adalah sekumpulan beberapa yang terkait oleh hubungan darah, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan. Di dalam persatuan keluarga, ibu dan bapak menjadi pimpinan. Si bapak mendapatkan bagian urusan umum, si bapak mendapatkan bagian urusan umum dan yang mengenai hubungan dengan luar dunia luar, dan ibu berdiri sebagai pemimpin tentang segala urusan hidup di dalam keluarga. Itu yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya alam keluarga. Di sini alam yang dimaksud dengan alam keluarga adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga mengajarkan itu tentang dua hal. Yang pertama tentang pendidikan, yang kedua tentang sosial. Yang mana tentang pendidikan yaitu keluarga memberikan contoh kepada anak. Itu yang dinamakan pendidikannya. Jadi di sini pemberian contoh yang dimaksud dengan pemberian contoh yaitu bagaimana keluarga itu menempatkan membentukkan budi pekerti si anak. Misalnya si orang tua memberikan contoh terhadap mengajak anak sholat. Jadi orang tua itu memberikan contoh dulu bagaimana cara sholat kita. Orang tua terlebih dahulu yang melakukan sholat, terus baru kita mengajak anak. Jadi kita tuh memberikan contoh bahwasanya kita udah sholat, jadi anak bakal ikut sholat kata gitu. Kalau kita mengajak si anak sholat, itu contoh yang baiknya. Ada juga contoh yang jeleknya. Di sini contoh yang jeleknya kita mengajarkan anak membohong, bahwasanya seperti ada misalnya pemuda Rantauan meminta sumbangan ke rumah-rumah, ada suatu acara misalnya. Jadi di sini orang tua tidur di kamar, jadi nanti datanglah si pemuda Rantauan, tok assalamualaikum, ya kan? Ada si anak, jadi si anak itu gini, nanti kalau ada orang manggil kata si ibu kan, bilang ibu nggak ada di rumah, padahal ada di rumah, tidur di dalam kamar kan. Jadi datang keluar si anak, bahwasanya kalau orang tua menyampaikan kepada si anak, nanti kalau ada orang manggil ibu, bilang ibu nggak ada di rumah. Jadi datang si pemuda tadi menyampaikan, tok ada ibunya. Si anak bilang enggak. Secara tidak langsung kita mengajarkan si anak untuk berbohong kepada orang lain. Itu pemberian contohnya. Selanjutnya yang sosial. Itu tentang pendidikannya, yaitu tentang sosial sopan santun.
sikap menghargai, empati terhadap orang lain. Di sini sikap sopan santun itu anak akan mendapatkan dari keluarga. Bagaimana keluarga mengajarkan sopan santun terhadap anak, sikap anak untuk menghargai orang yang lebih tua dari kita, itu keluarga yang membentuknya, bukan di sekolah. Sekolah nggak ada. Sekolah itu anak mendapatkan di sekolah itu tentang intelektualnya. Intelektual yang dimaksud dengan intelektual di sini yaitu pembelajaran tentang bahasa Indonesia atau IPS, IPA, olahraga, itu di sekolah mendapatkannya. Tapi tentang sopan santun, sikap menghargai itu keluarga yang membentuk si anak. Baik, selanjutnya, lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan dan sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang lebih sempurna. Jadi keluarga itu tempat pendidikan yang lebih sempurna, bukan di sekolah. Sekolah itu instansi, keluarga itu pendidikan pertama kali anak itu di keluarga. Selanjutnya yaitu sifat dan wujudnya daripada pusat yang lainnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan budi pekerti anak, membutuhkan waktu individuasi anak itu dan sebagai bekal hidup bermasyarakat itu didapatkan di keluarga. Lanjut slide berikutnya. Yang kedua, pembahasan yang kedua kita tentang pengaruh keluarga terhadap hidup tumbuhnya budi pekerti anak. Di sini ada alam keluarga yang dikatakan kita itu lingkungan keluarga kan. Lingkungan keluarga tak akan terpisahkan dan yang paling penting untuk tumbuhnya budi pekerti anak. Di sini lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh untuk tumbuhnya budi pekerti anak tersebut. Selanjutnya, di setiap masa atau fase kehidupan anak akan tumbuh semua pengalaman, pikiran dan ajaran yang menjadi karakter dari anak. Selanjutnya, di sini ada masa peka. Masa peka itu, yang dimaksud dengan masa peka itu adalah waktu yang sangat penting dalam hidup seseorang anak, atau yang disebut waktu terburuk jiwa anak tersebut. Dimulai dari umur 3,5 tahun sampai umur 7 tahun, menunjukkan pengaruh-pengaruh dari dasar pembawaannya. Sebagai besar juga dipengaruhi dari pengalaman. Maka masa peka ini membantu seorang anak membentuk budi pekertinya, dan keluarga menjadi tempat sekaligus pendidikan yang tumbuhnya budi pekerti tersebut. Yang dimaksud di sini dimulai dari umur 3,5 sampai 7 tahun itu. Di situ kita membentuk karakter anak, budi pekerti anak. Bagaimana kita membentuk karakter anak tersebut? Begitulah dia akan besar besok. Jadi kita bentuk karakter anak itu di umur 3 sampai 7 tahun. Apa yang kita ajarkan itu pula yang didapatkannya. Kalau kita ajarkan yang baik, sopan santun, berempati kepada orang lain, maka besar dia akan sopan santun dan berempati kepada orang lain. Apabila sebaliknya kita mengajarkan tentang dia tidak sopan santun, kurang ajar sama orang tua, maka di umur yang akan datang dia akan melakukan seperti itu juga. Selanjutnya. Di sini ada sifat atau sikap yang harus dimiliki orang tua. Di sini yang pertama yaitu ada tanggung jawab. Jadi orang tua itu sikap yang harus dimilikinya itu ada 4 menurut Bapak Ki Haji Dewantoro, Bapak Pendidikan, itu tentang tanggung jawab. Orang tua itu harus tanggung jawab terhadap anaknya. Yang kedua, harus ada perhatian. Anak itu butuh perhatian di usia-usia yang disampaikan tadi 3,5 sampai 7 tahun tadi, itu butuh perhatian. Selanjutnya kasih sayang. Anak itu membutuhkan kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang dari orang tua. Yang keempat, selalu meridhoi apa yang ingin dilakukan anak selagi itu masih positif. Baiklah, selanjutnya education family. Yang dimaksud dengan education family ini bahasa Inggris ini. Ini
pendidikan keluarga. Yang dimaksud dengan education family ini adalah pendidikan keluarga. Di sini ada salah satu contohnya pohon. Sini kan ada pohon, satu pohon. Di sini ada pohon. Pohon ini yaitu adalah family, adalah keluarga. Jadi ada yang bulat kecil-kecil itu adalah buah pohonnya. Yang mana ini pohon itu adalah family, yang bulat-bulat kecil ini itu adalah buahnya. Jadi apa yang kita kasih, apa yang dikasihkan keluarga terhadap anak, buah apa yang dikasihkan keluarga terhadap anak, maka itulah jadi anak. Jadi kalau keluarga mengasihkan sikap sopan terhadap anak, buah sikap sopan terhadap anak, maka anak itu akan menjadi sopan, sikap yang sopan anak itu terhadap besar nanti akan sopan dia. Jadi kalau keterampilan yang kita kasih kepada anak itu, maka anak itu akan menunjukkan keterampilannya di masa yang akan datang. Pengaruh anak terhadap pendidikan orang tua itu adalah di masa yang akan datang, bukan di anak yang masih kecil, di masa anak yang akan datang. Selanjutnya kecerdasan, cerdas yaitu toleransi. Apa yang kita kasih, kalau kita kasih ini kan yang bagus-bagusnya, semuanya boleh. Akhlak mulia, komunikatif, senang menolong, empati, toleransi. Kalau ini yang kita kasih, maka anak akan seperti ini. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita kasih yang jelek-jelek, maka anak akan itu. Misalnya tidak sopan terhadap yang lebih besar, maka anak besar besok akan tidak merasa bahwa sopan itu aneh terhadapnya. Bahwasanya dia masih kecil itu merasa jarang diajarkan sopan santun gitu terhadap orang lain gitu. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada slide yang ketiga, yaitu tentang keluarga sebagai pusat pendidikan. Di sini keluarga sebagai pusat pendidikan. Ini masih menurut Bapak Ki Haji Dewantoro, tapi intinya menurut Bapak Ki Haji Dewantoro itu cuma kata-katanya kami ubah. Satu waktu itu mengubah kata-kata dari Bapak Ki Haji Dewantoro ya. Di sini keluarga sebagai pusat pendidikan. Perlu digarisbawahi bahwa keluarga adalah alam pendidikan permula atau pertama. Jadi keluarga itu alam pendidikan. Lingkungan keluarga itu anak akan mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga pertama kalinya. Di umur 3 sampai 7 tahun itu anak belum sekolah. Jadi yang mendidik karakter anak itu adalah keluarga. Jadi di sini mengatakan bahwa keluarga pendidik perlu digarisbawahi. Keluarga adalah alam pertama, alam pendidikan pertama untuk anak. Di situ anak akan mendapatkan saling mendidik satu sama lain dan juga mendidik dirinya sendiri. Maka dari itu orang tua haruslah sebagai penuntun anak, yang kedua pengajar anak, yang ketiga pemberi contoh. Jadi orang tua itu juga pengajar anak, bukan guru aja sebagai pengajar anak, tapi orang tua itu juga sebagai pengajar anak. Dikarenakan pendidikan pertama kali yang akan didapatkan oleh anak adalah dari keluarga tadi. Ya, selanjutnya di sini ada penuntun. Di sini menyatakan bahwa penuntun adalah petunjuk untuk melakukan perbuatan. Jadi orang tua itu sebagai penuntun, menunjukkan arah kepada si anak, mana yang lebih baik, mana yang lebih baik, mana yang buruk. Itu orang tua yang menyampaikan kepada anak. Orang tua sebagai penuntun hendaknya mengarah atau memberi petunjuk. Yang pertama penuntun, yang kedua memberi arah kepada anak atau memberi petunjuk kepada anak tadi. Baiklah, selanjutnya. Di sini orang tua sebagai pengajar. Dalam hal ini orang tua membantu pengajar atau guru
dalam hal belajar anak. Karena seorang pengajar mempunyai pengetahuan cukup atau memberi pengajar di sekolah, ia sudah mendapatkan kecakapan atau kepandaian. Oleh karena itu ia telah dapat didikan untuk menjadi pengajar. Berbeda halnya dengan pendidikan keluarga. Kalau guru tadi kan dia itu sebagai profesi, dia sudah menuntut, misalnya sudah belajar terhadap bagaimana cara mendidik anak, dan itu guru, itu untuk di sekolah. Jadi kalau di rumah itu berbeda halnya dengan pendidikan dalam keluarga, di mana orang tua pokok dan guru menjadi penyokong, pembantu. Guru itu menjadi penyokong keluarga, membentuk guru profesi si anak tadi. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini ada orang tua sebagai pemberi contoh. Tentunya orang tua menjadi teladan bagi anaknya. Dari pemberi contoh yang dilakukan orang tua di rumah akan berdampak kepada karakter dan budi pekerti si anak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di sini bagaimana orang tua memberikan contoh terhadap anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di sini yang dimaksud dengan secara langsung ini, kita mengajak tadi salah satu contohnya tadi kan sholat tadi kan, itu secara langsung. Mengasih kita berbohong, mengajarkan berbohong itu biasanya kita melakukan secara tidak langsung, secara tidak sadar. Orang tua itu secara tidak sadar, misalnya mengajar anaknya bohong, misalnya ini. Nah, di sini secara tidak langsung. Nah, baiklah kita lanjut. Ini yang dimaksud dengan secara tidak langsung ini, kita memberikan contoh kepada anak secara tidak sadar, bahwasanya kita telah memberikan contoh yang buruk. Itu biasanya yang dilakukan, yang terjadi secara tidak langsung ini, pemberian contoh yang buruk terhadap si anak tadi. Secara tidak sadar orang tua telah memberikan contoh yang buruk. Misalnya orang tua memarahi kakaknya kan, si adik umur 3 tahun ada di situ. Jadi maka si anak ini, anak yang umur 3 tahun ini akan mendapatkan sikap pemarah, dikarenakan orang tuanya sering marah-marah terhadap kakaknya di depan dia kan. Maka dia itu akan memberikan itu secara tidak langsung, orang tua memberikan contoh marah terhadap si anak yang masih umur 3 tahun tadi. Itu secara tidak langsung. Selanjutnya, peran orang tua atau guru. Nah, di sini ada peran orang tua dan guru kan. Nah, di sini peran orang tua. Tugas orang tua itu adalah mengajak dan berbuat baik dan mengalahkan. Itu tugas orang tua yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan jiwa sosial si anak. Yang ketiga, menjadi tauladan. Jadi orang tua itu 3 tugasnya. Tugas orang tua. Yang pertama itu tugasnya adalah mengajak dan berbuat baik dan mengarahkan si anak tersebut. Yang kedua itu menumbuhkan dan mengembangkan jiwa sosial si anak. Yang ketiga itu orang tua itu menjadi teladan untuk anak. Selanjutnya ada tugas guru. Di sini tugas guru adalah mengembangkan dan menumbuhkan intelektualisme anak. Intelektualisme ini, yang dimaksud dengan intelektualisme ini adalah yaitu tentang pembelajaran di sekolah. Misalnya anak itu, tugas guru itu mencerdaskan, misalnya belajar IPS, IPA, bahasa, itu intelektualisme. Yang dinamakan intelektualisme itu belajar bahasa, IPA, IPS. Jadi tugas guru itu mencerdaskan itu. Jadi kalau untuk budi pekerti itu, guru itu untuk yang kedua. Yang pertama itu tugas guru adalah kecerdasan intelektualismenya, kecerdasan bahasanya, IPS-nya, IPA-nya, itu tugas pertama guru.
tugas kedua itu terbalik tentang budi pekerti. Sebaliknya, tugas orang tua yang pertama tentang pembentukan budi pekerti si anak dan intelektualismenya, itu tugas keduanya, orang tua sebagai pembantunya. Nah, jadi julukan orang tua ini berhubungan dan berkolaborasi itu harus untuk menjadi anak lebih cerdas. Selanjutnya, nah ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, metode pendidikan keluarga, yang mana ada momong, among, dan nyemong. Ini yang berarti bahwa pendidikan keluarga itu bersifat mengasuh. Keluarga itu bersifat mengasuh. Pendidikan bukan hanya masalah bagaimana membangun intelektualnya, bagaimana membangun intelektual saja, namun juga budi pekerti atau akhlak mulia si anak tersebut. Sekian materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi disampaikan oleh Heri Febriadi tentang pentingnya peran keluarga dalam pendidikan seorang anak. Di sini kami membuka 2 sesi. Yang pertama, kami membuka 2 sesi pertanyaan. Apakah ada ibu atau bapak yang bertanya tentang keluarga sebagai salah satu pusat pendidikan? Kalau ada, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Sedikit saya ingin bertanya yaitu kepada anak kami, yaitu kenapa keluarga itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan budi pekertinya anak. Mohon penjelasannya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan nama saya Habib, tinggal di Kota Bangka. Yang saya tanyakan itu, saya lain dengan tadi itu masalah yang pertama tadi itu, saya sangat cenderung, sangat bangga dengan adanya putra kita itu menjaga S2. Jadi yang saya tanya itu siapa nama yang tadi itu guru kita, saya tidak kenal Bu. Awalnya tidak ada perkenalan dengan kita tadi. Dan pendampingnya itu juga tidak ada yang kenal. Cuma nggak kami tidak kenal. Anak siapa, dari mana? Itu yang kami pertama Bu, perkenalan. Ada? Nah, itu lagi Bu. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas pertanyaannya. Yang akan dijawab oleh Heri Febriadi. Kenalan dulu lah deh. Pada perawak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya tidak memperkenalkan diri saya tadi. Jadi kebanyakan waktu masih belajar. Jadi lupa untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya yaitu Heri Febriadi. Saya dari Lantai Balat dan ibu bapak saya pun ada ikut hadir di sini. Di sini ada ibu saya itu Fatimah, itu dibesarkan berdiri saya itu minta saya. Di sini ada juga bapak saya di situ paling sudut, yaitu Bapak Herian, dari dibesarkan berdiri. Mungkin ini sebagai pembawa acara.
Kenapa saya gimana? Kami ulangi, yaitu kenapa keluarga itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh budi pekertinya seorang anak. Terima kasih. Benar, Pak. Di sini kan sudah baiklah, saya akan mencoba untuk menjawabkan pertanyaan tadi. Di sini kenapa orang tua itu sangat berpengaruh terhadap budi pekerti si anak? Di sini adalah orang tua itu sebagai pohon. Jadi anak itu apa yang akan diberikan orang tua, maka itu akan yang akan didapatkan si anak. Misalnya orang tua mengajarkan toleransi, maka anak bakalan toleransi terhadap orang lain. Di sini adalah orang tua, peran orang tua atau keluarga. Di sini adalah keluarga itu adalah pohon. Kalau di dalam pendidikan itu seperti ini, kita bikin satu contoh itu seperti ini. Keluarga itu adalah pohonnya, dan pohon itu berbuah kan. Nah, jadi berbuah itu adalah sikap keluarga tadi, bagaimana keluarga mengajarkan si anak, itu buahnya. Jadi apa yang akan kita kasih, itu yang akan didapatkan si anak. Kalau kita ajarkan yang baik-baik seperti ini, misalnya akhlak mulia, komunikatif, senang menolong, empati, sikap sabar, maka orang tua, kalau orang tua memberikan ini terhadap anak, maka anak bakalan menjadi karakter yang budi pekerti yang lebih baik. Tapi kebalikannya, kalau orang tua mengajarkan hal yang buruk, maka anak akan menjadi seperti yang kita tidak inginkan. Jadi orang tua atau keluarga itu sangat berpengaruh, lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh bagaimana karakter budi pekertinya si anak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Heri. Apakah Bapak Ibu puas atas jawaban dari Heri Heriadi? Cukup puas. Kemudian kami akan membuka seksi kedua, yaitu 2 pertanyaan. Apakah ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya lagi? Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan, dimana setelah kita lihat paparan baik, tidak masalah. Perkenalkan, nama saya Asman, berasal dari Dusun Harapan Jaya, Rantau Pandang. Paparan yang telah disampaikan oleh anak kita Yadi, timbul pertanyaan, kenapa keluarga sebagai pusat pendidikan? Barangkali itu nanti saya sambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang dari Bapak yang mau bertanya atau Ibu? Carilah pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, asal dari Lubuk Kayu Aro. Pertanyaannya, apa saja yang diajarkan dalam keluarga terhadap anak? Terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Yang akan dijawab oleh Heri Febrian. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa orang tua sebagai salah satu pusat pendidikan, yang mana yang disampaikan Bapak Ki Haji Dawantoro waktu itu saya tidak pernah membaca bukunya, bahwasanya keluarga itu adalah tempatnya pertama kali anak mendapatkan suatu pendidikan. Pendidikan itu adalah pembelajaran. Jadi anak itu akan mendapatkan pembelajaran pertama kali dari keluarga. Jadi pentingnya kenapa keluarga sebagai salah satu pendidikan, yaitu ya dari itu tadi, bahwasanya anak mendapatkan pendidikan adalah pertama kali mendapatkan pendidikan adalah dari keluarga. Nah, seperti contoh misalnya adik saya kan, ada adik saya yang umur 3 tahun tuh, masih 3 tahun. Dia belum sekolah, tapi dia sudah mendapatkan pendidikan dari keluarga dia, sudah mendapat pendidikan dia. Maka dari itu Bapak Ki Haji Dawantara mengatakan bahwasanya keluarga sebagai salah satu pusat pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, yang kedua, baiklah, sini saya akan menjelaskan yaitu tentang lingkungan keluarga. Apa saja yang diajarkannya dari lingkungan keluarga itu di sini kan ada alam keluarga. Ini lingkungan keluarga maksudnya. Kalau bahasanya itu, kalau ditulis bahasa ilmiah itu alam. Jadi ini yang dimaksudkan alam itu adalah lingkungan keluarga. Di sini lingkungan keluarga mengajarkan 2 hal. Yaitu yang pertama ini yaitu pemberian contoh ajak berbuat baik. Jadi orang tua itu memberikan contoh kepada anak berbuat baik. Kalau kita memberikan contoh berbuat baik, kalau memberikan contoh berbuat baik, anak juga ngikut. Soalnya anak masih kecil itu masih kosong. Jadi si anak itu dilahirkan seperti kertas kosong, dikasih roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih roh terhadap anak, tapi seperti kertas kosong. Jadi dari lingkungan keluarga dia mendapatkan pendidikan pertama, pengajaran pertama. Jadi apa yang dituliskan keluarga di situ, maka itulah isi anak tersebut. Kalau dituliskan dengan bagus, ditulis dengan bagus kertas kosong tersebut, maka si anak akan bagus. Kalau ditulis dengan jelek-jelek, maka si anak akan jelek. Jadi si anak ini seperti kertas kosong, baru lahir itu kertas kosong masih putih, masih suci, nggak ada kotor-kotornya. Apa yang diisi oleh, apa yang diajarkan oleh keluarga, maka itulah bentuk karakter budi si anak. Yang kedua itu tentang sosial. Ini sosial, sopan santun tadi, sopan santun, sikap menghargai, empati terhadap orang lain itu didapatkan dari keluarga. Kalau di sekolah itu yang dibilangkan ibu kepala sekolah tadi, bahwasanya sekolah itu dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 jam 2. Nah, itu pun sekolahnya di umur 7 tahun. 7 tahun baru masuk sekolah. Kalau orang tua tidak mengajar anak di umur 1 tahun sampai 7 tahun, apa yang didapatkan si anak? Jadi sebelum masuk sekolah itu, jadi anak itu sudah terbentuk karakternya di orang tua tadi, terhadap pendidikan orang tua tadi. Jadi disitulah alam keluarga mengajarkan itu 2 hal, yaitu pendidikan dan sosial. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Dan terima kasih kepada Heri. Berarti pentingnya keluarga atau orang tua dalam mendidik atau membentuk karakter seorang anak. Ya Bapak Ibu, tidak ke sekolah itu intinya. Contoh, misalnya anak ini kenapa pas masuk SMP anak ini terlalu nakal, mulai nakal, itu bukan salah guru. Ya Bapak Ibu, itu pembentukan karakter dari rumah, itu inti dari
seminar keluarga sebagai salah satu pusat pendidikan. Dan berakhirnya pertanyaan atau jawaban dari Heri, berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Heri Febriadi. Terakhir, saya selaku pembawa acara dalam pertemuan ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila saya atau Heri Febriadi atau yang lainnya terdapat kesalahan. Kami mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celok ini. Jadi, mbak. Hah? Betul, benda. Ndak gila. Mai. Betul lu. Betul lu. Betul ini. Ini tidak. Ambil apa itu dia? Nampak no. Jeng jeng. Betul. Hah? Betul. Mbak ya, percaya? Nah. Udah. Tinggi. 1, 2, 3. Nah, udah. Nampak? Nampak. Kok gitu? Ini apa?